Tapi ada banyak prinsip yang harus diikuti untuk menjadi seorang konduktor yang efektif. Ya, jadi konduktor itu yang penting adalah efektif. Efektif artinya di dalam kita menggerakkan tangan itu harus ada maksudnya. Kalau kita mau maksudkan pianissimo, ya kita harus kasih pianissimo. Ya. Kalau kita mau lebih forte, ya kita harus menunjukkan itu forte. Kalau kita mau lebih legato, kita harus menunjukkan itu legato. Kalau kita mau staccato, kita harus tunjukkan itu staccato. Nah itu adalah hal-hal yang harus dikuasai di dalam seni mengaba. Tapi banyak saya lihat, pokoknya nggak beraturan, satu ketuk aja tapi nyanyinya bagus. Nah, itu oke, itu berarti dia melatihnya jago. Ya. Tetapi konduktor yang seperti itu hanya bisa berhasil dengan kurnya sendiri, karena bahasanya tidak universal. Yang mengerti cuma kur yang dilatih. Ya, misalkan ada yang mengkondak piano, tapi bisa piano karena di dalam latihan sudah tahu bagian itu harus piano seperti itu. Ya, artinya dilatih sebelumnya dia cuma mengaba ketukannya. Tetapi kalau kita ke tempat yang baru, ada orkestra, ada ensemble, kemudian kita mau mengasih tanda dan kita seperti itu padahal kita mau legato sulit. Ya, jadi itu beberapa hal yang harus dikuasai. Kenapa? Conducting saja kita harus perhatikan secara detail. Ya, seperti ketukan, ketika bounding, bound, ya. Ya, seperti itu. Kenapa harus bisa memisahkan tangan kanan dan tangan kiri? Harus dilatih, ya. Ada yang seperti itu. Ya, karena kadang-kadang kita pakai untuk hal-hal yang lain, untuk maksud. Nah, kadang-kadang konduktor di dalam prakteknya itu bisa di dalam satu saat yang sama harus memimpin beberapa hal. Nah, jadi itu dilatih sampai kemudian refleks. Misalkan kita pengen, kalau saya mau mengubah ketukan tapi airnya enak gitu ya, itu harus dilatih juga. Dilatih supaya kita terserah kita mau gimana, tapi enggak, oh iya, gitu ya. Ya, jadi nggak kacau. Nah itu perlu disiplin di dalam kita melatih tubuh kita. Ya. Dan terutama yang sulit adalah conducting sendiri ada pakemnya. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan bagaimana memimpin mereka supaya teknik vokalnya lebih baik, nah itu ada unsur lainnya lagi. Ya, kita harus mengerti tentang teknik vokal. Tapi sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan nggak? Supaya kita kan juga kadang-kadang sifatnya lebih sharing ya. Jadi biar ada saya tuh berbagi pengalaman jadi apa yang bisa dibagikan. Oke, silakan. Tanya. Yang kadang-kadang membingungkan, kadang-kadang kita kaget seperti itu. Ya, kadang kalau misalnya umat itu kalau dinyanyi kan lambat banget sesuai gitu. Nah itu kalau misalnya supaya umatnya lebih agak cepat. Ya, oke. Untuk memimpin umat, ya. Nah, untuk memimpin umat ada beberapa unsur yang kita bisa lihat. Pertama ada pengiring, ya. Kedua ada kita yang mengaba. Ketiga kan juga harus dikasih contoh, artinya yang memimpin nyanyian. Nah itu harus biasanya memimpin nyanyian kan yang kondak juga kan. Nah kalau mau cepat ya paksa cepat. Tapi harus kerjasama dengan pemusiknya. Nanti kita organisnya ya nggak jalan ya. Jadi dalam hal itu kadang-kadang kita harus ada beberapa kali mengajak mereka dan kadang-kadang harus melatih. Nah, tapi cara yang paling efektif adalah kita mau begitu harus melatih vokal kita juga harus kuat. Jadi kalau kita misalkan kan cuma jadi kan mau nggak mau dia akan ikut, ya. Tapi harus ditunjang sekali lagi dengan pengiringnya. Kadang-kadang kebetulan kalau misalnya kalau bisa sore itu atau bisa pagi itu pengiringnya tuh nggak ada. Kadang-kadang kan, nah itu kan nggak ada pengiringnya, nggak ada musiknya, berarti kan ada umat. Ya berarti kitanya yang vokalnya harus leading. Karena kalau sudah memimpin umat kadang-kadang bukan
mereka nggak lihat kita. Jadi suara kita yang harus lebih memimpin. Ya, jadi ini beda ya. Jadi sebenarnya kecuali umatnya kayak saya nggak lihat gitu bawa itu apa banyak kelereng lempar. Atau kalau ikut Pak dosen bawa itu ya apa semprotan air ya. Semprot air kalau nggak perhatikan. Ya itu tuh hal yang di dalam praktek itu hal yang berbeda. Kalau memimpin umat pada berbeda karena prinsipnya bukan apa dengan teknik tertentu cuma biar sama saja. Ya. Ada lagi? Mau tanya Pak? Ya. Kebetulan saya di sini juga sebenarnya baru sekali lah mau mempelajari conducting ini. Ya. Jadi begini Pak, pertanyaan saya sebenarnya menjadi sangat dasar. Ya. Seberapa penting sih konduktor di depan katakanlah paduan suara ataupun sebuah grup orkestra misalnya. Ya. Nah, karena gini, latihan yang sudah dilakukan berulang-ulang bahkan tanpa mereka melihat konduktor pun atau bahkan mereka tidak melihat partitur pun mereka sudah hafal mati. Kalau yang sudah dia latihan berulang-ulang. Nah, pertanyaannya kadang menjadi bingung. Kita sebagai konduktor nih misalnya di depan, bagaimana akhirnya biar membangun citra kita supaya artinya mereka tuh yang kami itu penting loh untuk diikuti. Lalu kembali lagi konduktor itu kan hanya manusia biasa juga. Jadi jangan ada kemungkinan konduktor itu jangan-jangan dia salah justru memberi sebuah clue sedikit misalnya. Nah artinya ya itu kembali ke pertanyaan awal tadi, sebenarnya seberapa sih peran konduktor itu di muka tim choir misalnya atau orkestra? Oke, jadi kembali ke asal. Jadi konduktor sebetulnya dia bukan pengabas saja. Ya. Artinya bukan dia, sudah dilatih ngapa biar sama. Tidak. Konduktor adalah yang menentukan musiknya. Ya, jadi terutama kalau ada beat, ada ritme yang jalan seperti itu, ya kadang-kadang ketukan ini menjadi tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau ada ritme gantung, ada fermata, ada percepatan, ada rubato. Nah itu mutlak perlu seorang diri kalau nggak bisa nyamain melambatnya seberapa, fermatanya seberapa panjang, mulai laginya seberapa panjang. Nah itu perlu konduktor ya. Yang contohnya seperti itu. Misalnya kita pakai ini, pakai semuanya ya. Terus saja pokoknya. Nanti ikutin saya ya. Tapi katakan cuma satu nada saja ya. Oke. Siap? Mengikuti in tempo. Bagaimana mengikuti dengan dinamika yang kita inginkan, itu peran konduktor. Karena itu harus dilatih. Kalau klunya yang salah itu konduktornya belum jadi. Clue nggak boleh salah karena semua hal apakah dia ikut atau tidak tergantung kejelasan dari clue yang kita berikan. Nah, karena itu kita harus latih secara detail. Belum kalau kita berkaitan dengan menyanyi, kan? Semua nyanyi seperti itu. Ya. Oke, yang kedua. Ya, nyanyinya gampang yang pertama, yang gampang yang kedua. Yang gampang yang kedua. Bedanya apa? Nah, itu harus mengerti teknik vokal. Ya. Jadi posisi di mana kita mengkondak itu juga menentukan bagaimana mereka akan menyanyi. Ya, jadi konduktor sebetulnya sentral di dalam suatu kelompok musik. Ya, jadi nah cuma masalahnya kita masuk sebagai konduktor biasanya tidak banyak yang mereka membekali diri dari awal dengan teori-teori yang benar. Sehingga ya karena kan memang kebanyakan konduktor kita itu terpaksa jadi konduktor ya, mendadak conducting ya gitu. Nggak ada yang lain, kamu kayaknya paling bisa, udah kamu saja ya.
Padahal kita belum mempersiapkan diri, padahal kita belum berlatih. Ya, jadi itu yang hal-hal penting yang perlu kita mulai. Tentu nggak bisa sekaligus bisa dikuasai, tetapi step by step kita harus mulai melatih cara kita conducting. Ya. Oke, ada lagi? Cukup jelas ya, dengan contoh yang tadi. Oke. Mungkin agak sedikit berhubungan dengan yang ditanyakan itu, cuman saya lebih ke misalnya kita ketemu dengan choir yang dari nol misalnya Pak ya, yang penyanyinya seperti yang tadi Bapak bilang di awal, nggak punya basic apa. Nah ketika kayak tadi Bapak itu, apakah saya nggak tahu ya, belum pernah nyobain kayak gitu ya, akan dia langsung mengerti nggak ya? Karena ada beberapa anak yang dia istilahnya dia bisa nyanyi pun kadang dia nggak tahu tanda-tanda itu tuh maksudnya apa gitu ya, kecuali orang-orang yang memang suka atau sudah bergelut di dalam choir. Kalau orang nggak bergelut di choir kayaknya mungkin juga nggak tahu tanda-tanda yang Bapak bawakan tadi, misalnya ini maksudnya harus bagaimana gitu ya. Saya kurang tahu sih, cuma maksudnya kalau ada pengalaman dari yang benar dari nol, apakah dia juga akan langsung melakukan hal yang sama? Nah, tentu tidak. Karena kan pertama kita harus memberikan beberapa hal. Tetapi kalau dia sudah biasa nyanyi, karena kadang-kadang orang menyanyi kan produksi suaranya belum bisa. Ya, tetapi nomor satu kita tentu harus, nah ini kan di dalam pelatihannya, bukan langsung conductingnya. Ketika melatih kita harus lihat dulu mereka, misalkan penguasaan tekniknya seperti apa. Nah kalau enggak kita bekali sebentar. Di awal kan sering pengalaman diminta memimpin festival gitu. Jadi misalkan kayak KKR itu kan dari mana-mana. Nah cara bagaimana kita bisa menyatukan penyanyi, nomor satu latihan vokal dulu. Jadi di latihan pertama itu saya kebagian 1,5 jam, pasti 1 jam untuk vokal. Karena harus punya pengertian yang sama, kalau nggak nyanyinya suaranya macem-macem. Ya. Tetapi sebaliknya setelah kita menguasai, ketika kita melatih vokal, kalau kita conductingnya tahu, banyak terbantu dengan conducting. Kayak tadi kan saya nggak bilang apa-apa untuk nyanyi kata gitu kan. Tapi kenapa yang kedua lebih gampang? Ya karena saya menstimulasi untuk ketika nada tinggi justru saya ke bawah. Ya, jadi karena supportnya ke bawah gitu. Maka lebih gampang menembak nada atas. Nah itu kan kita dari interaksi baru kita tahu. Ya, kalau anak-anak kadang-kadang seperti ini. Kita pengen nyanyi ini deh ya, misalkan pakai ya. Oke, sama-sama aja ya. Sekali lagi, ya oke lagi. Dengan conducting cara tertentu, saya bisa mempengaruhi nyanyinya jauh lebih baik. Ya. Asal kita tahu flow-nya seperti apa, mau seenteng apa, tetapi yang dipancing adalah teknik vokal. Nah itu penguasaan teknik vokal yang akan mempengaruhi. Ya, jadi ini sudah masuk ke ranah yang lebih jauh, yang lebih advance yang dari conducting. Ada lagi? Ya, jadi masih banyak ruang untuk kita gali ya. Ada pertanyaan lagi yang ingin kita diskusikan, dibahas? Ada lagi? Masih penasaran? Oke, mau tanya? Iya, selama ini kesulitannya adalah mungkin karena memang choir acting itu bukan choir yang profesional gitu. Jadinya mereka tuh selalu textbook gitu loh. Saya mau ini tuh mesti yang apa ya, mesti ngasihnya tuh nggak bisa hanya secara tangan. Oh iya, memang iya. Mereka masih yang textbook dan belum fokus sama ya itu memang
Memang produknya itu mereka tidak melihat kita. Ini semua dalam artian mereka melihat kita kondak, ya, jadi bisa dipengaruhi. Ya, tetapi itu sedikit demi sedikit itu justru kita harus bawa mereka. Kadang-kadang kita sebagai konduktor ketika kita terjun belum terlalu berpengalaman, kita berusaha untuk mengikuti. Oh mereka bisanya apa? Ya sudahlah, ditata lebih rapi. Kalau saya dari awal tidak mau seperti itu. Kalau saya pegang harus ada loncatan. Gimana caranya? Ya, jadi sebelum ketemu saya belajar dulu, pelajari dulu. Terus membayangkan ketika ketemu saya suruh begini bisa nggak ya? Oh nggak bisa ya. Jadi saya seminggu akan mikir lagi tuh harus diapain tuh sikut supaya ngerti, nah gitu. Nah nanti dengan proses seperti itu pembelajaran diri sendiri akan membina kita untuk lebih memperhatikan mereka dan mencari solusi. Ya sambil kita ya ibu-ibu sudah sama di dalam beberapa workshop mereka bisa lebih baik kok nyanyinya asal kita tahu cara switchnya di mana gitu, ya. Nyetemnya di mana. Nah itu yang penting. Nah itu melibatkan semua, bukan hanya teori pengajaran vokal, banyaknya motivasi. Yang mungkin yang dikenal dari saya, oh nggak terlalu masalah, gampang itu mah ya, gitu kan. Begini, ya hampir, bukan seperti itu, cobain segini ya, kasih contoh, coba lagi, ya ibu jangan itu lebih rileks lagi, terus saja. Tapi tidak, ini suara falas semua nih. Nanti berikutnya nggak datang lagi. Ya, jadi itu teknik-teknik motivasi yang harus kadang-kadang kita aware ketika kita mengajar yang kita hadapi seperti apa, bisa dipacunya dengan apa. Kalau saya mengajar vokal, ya karena kebetulan sudah melatih diri gitu, supaya mereka dengerin saya pertama show off. Kalau di awal sekali, bukan show off gimana, tapi ditunjukkan vokal itu bisa dilatih seperti apa. Jadi berikutnya kan nggak ada pertanyaan lagi. Kalau mau mengembangkan seperti itu, ya dengarkanlah gitu dan lakukanlah ini. Itu salah satu cara. Tapi kalau kita tidak, jadi gimana? Nah kita harus mencari cara yang lain. Oke, gitu. Ya, ini teknik melatih ya, sudah masuk ke teknik melatih. Ya. Jadi tadi melatih harus juga dengan ya itu mengerti manusianya dan bagaimana memotivasi mereka. Ya, ada lagi. Ya. Bukan apa ya, bukan pertanyaan, tapi semacam gini. Kalau saya renungkan conducting workshop ini sebenarnya bukan hanya untuk calon conductor, tapi justru para pemusik dan para apa ya istilahnya orang yang penyanyi yang dalam paduan suara atau di dalam Ya sebenarnya ya. Itu ya. Jadi supaya kita mengerti bahasa conductor itu seperti apa, Ya. lebih jadi kalau kita mengerti kan jadi apa ya, ada koneksi Ya, betul. Ya. seperti tadi. Betul. Jadi kalau sebetulnya hal-hal tentang conducting itu bisa di-share dengan penyanyi. Jadi mereka mengerti bahwa pekerjaan konduktor itu bukan cuma disuruh di depan begitu ya, menjadi korban, suruh acting. Ya, tetapi ketika dijelaskan bahwa untuk membawa seperti ini, konduktor harus melakukan ini, membawa seperti itu, konduktor harus melakukan itu. Jadi penyanyi jadi bisa lebih ada empatinya kepada kita. Ya, jadi itu ada cuma jarang yang memberikan. Kadang-kadang karena konduktornya juga cuma otodidak itu, jadi pokoknya memimpin aja gitu. Nah, jadi dasar-dasar teorinya juga dia tidak melengkapi diri, jadi kadang-kadang memang nggak bisa cerita. Pokoknya begitu. Ya, dia bisa menggarap musik, tetapi kenapa menggarap musik begini kita harus begini? Nah, kadang-kadang banyak konduktor juga tidak masuk ke ranah itu, karena itu jarang sekali hal-hal tentang conducting bisa di-share berdasarkan detail satu demi satu.